RRQ juga terus-menerus menekan tanpa ada nafas. Wah, sulit banget sih untuk Sleepy ini. Malah dia nggak punya backup lagi. Piu-Piu masih terlalu jauh di belakang sana dan wow, bakal bertemu dengan seorang Asa ditembakin, malah Asa yang ter-takedown, refrag terjadi karena backup dari RRQ terlalu banyak. Dari kiri dan kanan ditembakin. Ini adalah mimpi buruk banget buat NFT. Mereka berada di zona merah. Early fight mereka dipotong sama RRQ. Bukan dipotong sih, lebih tepatnya mereka berebut drop zone. Tapi hati-hati, di belakang sana sudah ada Kelshi yang terpantau. Mort nampaknya tidak aware. Oh, aware kali ini karena Mort sudah mengetahui posisi dari seorang Kelshi bakal dicari melalui lower ground di belakang sebuah pohon. Dan itu dia malah Kelshi yang harus dipulangkan. Yes, ini benar-benar luar biasa bagaimana dari RRQ mereka tetap komit maju beriringan 4 player sekaligus tanpa ada spasi ataupun space dari masing-masing playernya ketika melakukan close combat. Dan SG pun tadi mendapatkan dari EAP juga di sisi recent kill. Mungkin kayaknya di arah Hatin ya. Kayaknya Hatin deh itu. Yes, di arah sisi atas nampaknya jembatan sebelah kanan. EAP Juan bakalan fight close combat dengan seorang Jersey di balik-balik batuan. Cukup banyak darah yang dimiliki dari seorang Jersey dan jumping shot dilakukan dengan damage yang dimiliki dan diselesaikan nampaknya. EAP pulang karena lobby di hashtag ke-15. Yes, perebutan area utara dimenangkan oleh Skylets Gaming. Wah, ini udah mulai ada angin-angin segar ya nampaknya. Tapi sepertinya tidak untuk victim karena bertemu dengan Box Gaming. Dan berarti Box itu antara mereka keluar. Jersey, the handsome man from Skylets Gaming. Sedikit memberikan taunting vampire. Nggak apa-apa. Nice play Jersey, we love you. Ya, oke. Tapi emang wajar sih. Wajar. Dari kemarin juga kan setiap kali ada tim Indo yang rata atau tim Vietnam yang rata pasti ada taunting yang diberikan dari setiap tim ini. Iya, Dan masa baper. itu kan memang selalu terjadi ketika ya sebenarnya game apapun sih, game apapun taunting itu selalu ada. Dan tadi ya itu hal yang biasa banget sih untuk dilakukan karena itu ada pride tersendiri juga ketika mereka berhasil untuk mengamankan area Hatin. Kan mereka selalu dapat gangguan tuh dari EAP untuk dari bagian utaranya, dan tadi mereka berhasil meratakan EAP secara keseluruhan. Itu pasti ada kebanggaan tersendiri. Namun tadi gue mau bahas juga Box sama victim ya, gue sedikit ke distract sama taunting yang dilakukan sama Jersey. Karena Box Gaming cepet banget nih, dia keluar dari bootcamp menit keempat, bahkan Soas tertangkap di depan sana oleh seorang Genforce. Trading terjadi nampaknya berada di bagian open field. Kali ini bakal ada follow up yang dilakukan. Marco bakal langsung maju ke depan sana, membuat Genforce tidak kemana-mana, mungkin bakal langsung di end. Yes, the strong man from victim sudah dipulangkan ke arah lobby ketika tadi menangkap satu pemain dari Box Soas, tapi follow up damage cukup cepat dari masing-masing player Box. Tapi Fajar tidak gentar, bakalan maju ingin menelik pergerakan-pergerakan dari Box Gaming yang terus ke arah sisi high ground. Fajar belum mendapatkan angle karena tertutup dari daun-daun dan juga ranting. Tapi Fajar masih melanjutkan memberikan penetrasi juga, adanya set smoke dari arah kepalanya yang dimana itu bisa dispekulasi oleh Fajar sebenarnya untuk men-take down dari Soas. Ya, tapi mungkin dari Fajar nggak bakal terlalu tergesa-gesa untuk langsung meng-take down player-player dari Box. Mereka tahu mereka lagi kalah dalam segi kuantitas, makanya saat ini hanya informasi saja yang dikumpulkan. Sementara kamera bergeser untuk Genesis Dogma yang sudah mengamankan sebuah pertigaan juga. Kali ini dari Genesis Dogma kayaknya nggak bakal terlalu tergesa-gesa untuk bergerak terlalu cepat. Bahkan satu player yang diutus untuk menjaga di bagian open field-nya, untuk menjadi informan kalau misalkan ada tim yang bakal rotasi di sekitar GD. Oke, kembali lagi dari Genesis Dogma. Mereka bakal mencoba men-skema trapping dilakukan dari satu kompon ke kompon dari yang mereka punya. Box sebagai player ataupun tim yang paling dekat dari Genesis Dogma dan Livescape memantau adanya satu supply box yang nyangkut di atas genteng. Apakah Audrey akan try hard membuang bom untuk menurunkan satu supply box yang menurut gue ini lumayan sih untuk dijadikan. Tapi Audrey tadi sedikit try hard dengan jumping-jumping yang dilakukan, berharap bisa naik, manjat. Waduh, kaget. Dengan tangan yang dapat gigitan laba-laba. Apaan sih? Karena laba-laba juga banyak di gigitan. Gue kaget, gue kira ada tembakan atau apa. Ternyata lagi ada usaha dari Audrey untuk dapetin airdrop. Usaha dulu dong, dapetnya belakangan. Makanya gila, airdrop aja diperjuangin kan, apalagi kamu. Lihat tuh, sampai bawain motor supaya bisa atraksi untuk mendapatkan airdrop. Mumpung lagi nggak ada yang ngedeketin si airdrop. Jadi
dari Audrey bakal memaksakan keadaan, namun kali ini yang bakal terpaksa harus perang juga ada Box yang bertemu dengan BTR. Ya, Zuxi lagi menghealing darahnya terlebih dahulu dan adanya tembakan dilontarkan dari Marco ke arah Luxi dan satu frag granat masuk tampaknya mengenai splash damage dari Liquid. Boas di arah sisi batu atas, set smoke up pun juga sudah dibangun dari masing-masing player. Red Alliance break, memaksakan sedikit membuang satu frag granat, dua frag granat bakalan dikokang ke arah Liquid dan juga Luxi. Awas hati-hati karena bakalan meledak splash damage setengah lumayan, tapi lemparan balikan pun dilakukan. High terletak down dengan break yang sudah melihat dua player sekaligus terspotlight, tapi Zuxi nampaknya masih cukup aman melihat dari seorang Marco bakalan di begitu saja, tapi masih cukup aman di balik-balik bebatuan. Spiral down lanjutan dilakukan juga dengan satu scoop red dot side, tapi Liquid lebih memilih untuk men-take down terlebih dahulu dibandingkan revive. Begitupun dari Zuxi, nahan gempur lagi pula dari Box Tigan, luar biasa dan selesai. Rata sudah dipulangkan oleh BTR. Oh my god, seru banget. Fight yang barusan terjadi di bagian open field begitu cepat, backup demi backup dilakukan oleh Bigetron Red Alliance, membuat mereka tidak terkalahkan. Malah victim yang sedari tadi sebenarnya mereka udah memantau, mereka mundur ya, karena mereka tahu mereka kalah dari segi kuantitas dan mungkin tadi sempat terpantau juga, oh masih ada 4 player, lebih baik kita mundur daripada kehilangan placement point berikutnya. Yes, betul sekali apa yang sudah dilakukan dari Victim. Cukup bijak, mereka tidak ingin terus mengambil resiko, sudah kehilangan Mystery, sudah kehilangan Genfos. Tidak bijak kalau mereka menelik juga pergerakan dari Red Alliance, jadi dibiarkan lebih memaksimalkan placement di mana nantinya mereka akan mendapatkan spot yang paling ideal. Kemudian juga dari Red Alliance, Yuhai yang tertangkap ya, Yuhai bukannya yang tertangkap ya. Tadi kayak Yuhai tertangkap sama Break yang berada di depan, dan di CCTV, Bad R2K yang sudah melihat juga ataupun menyadari adanya Livescape sedang beriringan di depan mereka. Andi tidak ingin membuka badannya dengan frowning di rumah. Ini deg-degan sih. Mungkin kalau berdiri mungkin ada angle-angle yang terbuka dari sisi jendela. Soalnya ini kan rumahnya jendelanya banyak ya. Betul. Dan jendela yang banyak kayak gini itu bakal membuka angle shot berbagai arah gitu. Makanya dia berusaha untuk nge-prone aja dan pendek gitu. Jendelanya tuh pendek jadi membuat posisi bakal dengan sangat mudah terbuka kalau misalkan terlalu lama berdiri atau terlalu lama jongkok. Yes. Dan kalau kita lihat, wow, 1, 2, 3, 4, 5 tim ya benar-benar berusaha untuk mengambil center dari circle-nya itu sendiri. Dan sementara tim-tim lain yang masih bermain di bagian luar itu mungkin adalah tim yang sedang berusaha untuk mengumpulkan healing-healingan. Tapi apakah nanti healing stretch masih menjadi salah satu yang ampuh atau tidak? Mungkin kalau misalkan buat ngumpulin placement masih oke lah ya. Tapi circle-nya cukup tengah, jadi bisa dibilang semua tim mempunyai advantage yang sama masuk dalam circle. Jadi gue berharap semua tim bisa bermain ofensif aja, nembak-menembak dibandingkan mengandalkan satu player untuk menjadi player healing. Tapi dari KF tidak banyak bergerak, mereka menelik pergerakan dari Genesis Dogma, begitupun Laser menjaga dari arah angle yang berbeda. Mungkin Livescape nantinya bakal menjadi contender dari seorang Laser, dan Red Face menjaga angle yang berbeda. Semua angle dari utara, timur, selatan, dan barat dijaga dengan baik oleh masing-masing player dari EVOS. Dari EVOS, Red Face maksudnya ya. Tapi memang dari EVOS itu sendiri kalau misalkan kita berkaca sama Sunhawk yang kemarin, sama grupnya juga B sama C, itu EVOS yang mendapatkan WWCD dengan setup yang mereka lakukan. Mereka bermain dengan split, mengkontrol area bagian open fieldnya, dan itu ternyata terbukti sukses untuk dilancarkan oleh EVOS itu sendiri. Tapi apakah dengan gameplay yang sama mereka lakukan dengan circle yang berbeda, apakah masih efektif untuk EVOS? Karena sementara waktu kamera bakal fokus ke arah Bigetron dan juga BAT yang sedari tadi. BAT masih stay terus-menerus di dalam rumah, nggak ketahuan kayaknya, dan ternyata sudah dibuka tembakannya ke arah depan. Zuxi akan berusaha untuk menembak ke arah bagian dalam. Luxi yang sudah ter-takedown. Reflect terjadi, tembakan dari luar yang tidak berhasil mengkontrol area yang sudah dimiliki BAT. BAT harus melakukan healing terlebih dahulu, dan juga ada Andi yang berhasil di-takedown oleh BTR. Yes, Liquid tampaknya menjadi pemain yang diandalkan untuk mengamankan placement point dari Red Alliance. Liquid tampaknya mengokang satu frag granat yang dimana itu satu kompon bakalan enak banget diambil seorang Liquid, dan Madara didapatkan. Begitupun dari Madara membalikan dengan molotov yang belum on point. Momentum untuk Liquid menerobos, apakah dia berani, tapi dia terlalu terbuka karena ada Livescape yang diam-diam menjadi assassin di sisi high ground. Ya, third party is real ya. Ternyata sedari tadi Audrey memantau keberadaan dari Bigetron yang terus-menerus fight dengan BAT, dan ternyata BAT yang masih cukup kokoh untuk menjaga perumahan di sekitaran Quarry. BAT terselamatkan sih oleh Livescape sih.
Tadi Liquid sebenarnya gue yakin bisa aja karena momen dari BAT pun lagi merevive 1 demi 1 dan juga darahnya tipis-tipis aja. Kalau nggak ada livescape selesai, nampaknya dari seorang Liquid bisa. Tapi susah sih posisi dari Walaupun Liquid. Menurut gua karena dari open field kan, satu dari open field, kedua si BAT itu semuanya ngumpul di dalam satu rumah. Jadi mereka masih punya kesempatan buat bertahan lebih lama. Tapi memang mau gimana pun juga yang namanya third party itu adalah sosok yang mengerikan ya, mau di real life maupun di in game itu meta pelakor is real. Dan sementara di sisi lain juga Talon All Stars yang selalu banyak sekali melakukan elimination ke arah tim lain. Kali ini sudah mengunci rumah-rumah di Painan, mengambil 1 nyawa dari tim lain juga. Alter Ego kali ini akan menjadi sasaran dari mereka. Tembakan demi tembakan sudah dilontarkan, namun dari Alter Ego masih belum kepantau sebenarnya mereka berkumpul di arah yang mana. Tapi ternyata dari sisi lain juga ada Morph yang sedang berlari-larian ditembakin sama seorang Gen 17. Timing untuk melakukan reload nampaknya bisa menyelamatkan Jacques, tapi ternyata tidak. Kali 4 yang terlalu tajam masih bisa menghantam kepala dari Yale dan juga Jacques. Yes, Jan 17 bagaimana memberikan tembakan cukup keras ke arah kepala dari pemain-pemain Morph, tapi Mike T arah sebelah kiri mestinya bisa mendapatkan dari seorang Jan 17. Diikuti dengan seorang Mid Laren bakal mendobrak jantung pertahanan dari Morph, tapi Mid Laren di backstab dari Mike T yang tidak terlalu baca posisi yang cukup apik dan Mid Laren pun cukup terseok-seok karena Jan 17 pun kaget bagaimana Mike T cukup berani memberikan tembakan yang sangat hebat. Kemudian juga Mike T belum terlalu memberikan pergerakan yang langsung ke dalam ke arah dari TA, dan TA pusing 7 keliling untuk bagaimana mereka menghabisi pemain-pemain dari Morph. Ya, karena Morph berhasil untuk melakukan reset terhadap pemain-pemainnya dan kali ini mungkin mereka nggak bakalan langsung ke tengah, tapi sedikit demi sedikit pergerakan yang dilakukan oleh Morph berusaha untuk mencari kembali informasi dari player-player Talent All Stars. Dan cukup menarik kali ini, dua-duanya masih berada di blue zone. Masih ngotot juga. Jacques di belakang pohon, Mid Laren lagi healing sambil gerak. Yale pun kembali dari arah yang lain dan Mike sudah mulai turun dari motornya, tembakan ke arah depan, mendapatkan seorang Mid Laren. Dan ternyata masih ada Jan 17 di belakang sana yang lagi ngeperan, masih belum terdeteksi juga, bakal dicari, dan itu dia Yale yang berhasil mendapatkan Jan 17. Tunggu, ini yang bisa nge-revive tadi siapa ya antara Jan 17 dan juga Mid Laren? Bukan dua-duanya kenok ya? Enggak, tadi kan Mid Laren duluan ya. Mid Laren ya? Jan 17 yang nge-revive dari seorang Mid Laren. Berarti Mike T tidak terbaca lagi pergerakannya. What a nice positioning dari seorang Mike T. Dan EVOS sudah terpantau dari seorang Red Face dan juga Genesis Dogma bersebelahan dengan EVOS. Lebih memilih sisi high ground, dan Microboy nampaknya dan teman-teman yang lain lebih memilih berpencar untuk mengamankan semua angle lagi-lagi. Satu vehicle diandalkan untuk lebih cepat melakukan rotasi dan lebih cepat juga mengamankan atau men-secure satu spot yang paling ideal ini. Sniper Tower mungkin menjadi tempat KF biasanya. Tapi kali ini bakal diambil sama Lizard atau Microboy dulu ya. Microboy. Dia udah Sniper Tower pasti deh. Udah ngambil setup yang kayak gini. Ini mirip sih sama setup kemarin, cuman beda-beda arah circle aja. Tapi kan Sniper Tower di Sanhok itu ada banyak banget ya. Di bagian open field. Tinggal tergantung gimana cara kita ngehafalin posisi dari Sniper Tower itu. Dan sementara Skylights, si burung dari utara ini ternyata masih bermain dengan blue zone, masih berkutat dengan blue zone. Bahkan Smith ngebawa 25 first aid. Gila, banyak banget. Biasanya tuh tim healer bakal rotasi dari selatan, tapi kali ini Skylights bakal rotasi dari utara. Slow rotation yang mereka pilih juga, dan harusnya ini akan menyelamatkan atau memanjangkan nyawa dari Skylights Gaming itu sendiri. Oke, begitu benar Livescape sudah berada di sisi tengah. Audrey memisahkan dirinya dari rekan-rekan yang berbeda. Kemungkinan Audrey ini ditugaskan menggantikan dari seorang Kato. BAT masih cukup aman di arah sisi bawah, tertutup angle dengan luar biasanya, di mana satu player mengamankan satu kompon. Quadro menjaga sisi arah sebelah kiri, kemudian yang lainnya menjaga sisi dari arah high ground, yang dimana Quadro bakalan fokus ke arah Alter Ego yang sudah menyempit juga ke arah Quarry. Ini menarik, semua tim sudah mulai merapat dengan 11. Memang circle ketiga dengan 11 tim ada space yang terbuka sih dari segala arah pinggiran circle. Ya, nggak terlalu padat ya, jadi masih ada beberapa area-area kosong yang bisa dikontrol karena semakin sedikit orangnya yang tersisa sekarang. Fight-nya cukup banyak banget yang terjadi dari awal sampai akhir, dan ini BAT dari tadi nggak berpindah, nggak berkutik sedikit pun dari circle sebelumnya, masih menjaga perumahan bagian Quarry. Dan ini adalah area yang enak banget, lihat tuh, dia bisa ngelok ke sudut-sudut seberang dari rawa-rawanya. Kalau misalkan ada yang lari-lari itu bakal ditembakin dengan sangat mudah. Cuman itu masalahnya
BAT cuman harus ngejaga posisi badan. Jangan sampai ketembak karena jendelanya pendek-pendek. Gitu kan memang kalau udah masuk rawa-rawa di bawah jarang banget langsung ke arah lumpur yang dimana itu Ya. bikin slow movement. Betul. Lebih mengamankan di balik-balik dinding low groundnya aja. Kemudian dari Victim masih tetap alert mereka bermain dengan 2 player yang tersisa, Rocky dan juga Fajar. Kali ini memilih melakukan rotasi dengan vehicle dan lebih mengamankan sisi pinggiran saya dibandingkan langsung menekan ke arah tengah. Genesis Dogma sudah mengamankan satu kaveling juga di arah sisi tengah circle. Kemudian tinggal menunggu sih momen-momen di mana tim sekitaran mereka melakukan rotasi. Tapi yang nggak terlalu bagus adalah mereka di arah low ground. Kalau misalnya di sisi high ground ada tim, Genesis Dogma nggak terlalu bagus sih mereka mendefense kompon tersebut. Karena ini kompon lower ground. Ya, kemudian juga terusannya maksud gue minim natural obstacle dan juga flat groundnya sangat panjang. Ya, even tadi salah satu playernya berada di bagian sniper tower dan Ya. itu bukan yang tempat tertinggi ya kan. Yes. Tapi ya good newsnya adalah mereka udah masuk duluan nih. Jadi seenggaknya kalau misalkan ada tim yang berusaha untuk masuk, mereka masih bisa tahan. Tapi tergantung lagi angle shotnya kena apa enggak. Bahkan kalau kita lihat circle-nya masih terus menerus ke arah tengah sekitaran Quarry dan Lakawi. Alter Ego menyisakan Spauf saja. Ini yang 3 lagi mana ya? Gue nggak terlalu melihat sisi recent kill. Kemungkinan mungkin Kayak sisa udah satu deh. ya Spauf tersisa tersendiri. Dan SG yang menarik Smith ditugaskan nampaknya untuk bermain healing kah? Karena cukup jauh tadi. Iya 25 first ya tadi di bawah sama dia. Fred Smith. Iya Smith. Ya, Itu mungkin, kan anak didiknya Badru. ya, Kan dari ini Alter ya. Ego dulunya. Alma Mater Alma Mater. Alter Ego ya. Lulusan Oke, ya. Eagle menambah tertangkap dari seorang satu player dari SG, begitupun bisa dibalikan Pinky dari seorang Chopper. Ini perebutan sisi timur circle nampaknya. Tapi dari seorang Jersey masih menahan lajunya untuk merevive terlebih dahulu. Begitupun dari Chopper, menahan diri aja di balik-balik pepohonan karena cukup aman juga. Persis tepat di matanya pinggiran blue zone. Ya, tapi keunggulan memang masih dipegang sama Eagle. Namun hati-hati untuk para Jin, posisinya berdekatan sekali dengan Slayer yang masih bergerak di bagian lower ground atau bagian open fieldnya. Dan semakin mendekat kali ini malah Chopper yang berhasil di take down oleh Jersey. Karena Jersey sudah berhasil untuk melakukan revive terhadap seorang Pinky. Harusnya ini akan menjadi momen atau timing Skylets menerabas ke sisi pertahanan dari Eagle. Bahkan mereka bakal ninggalin para Jin begitu saja, dibiarkan hidup dan Chopper yang bakal langsung di end. Yes, dengan cukup mudah memang Chopper sulit menahan laju 2 player sekaligus menabrak dirinya dan SG bakalan bertemu lagi tim warna biru. Oh, masih ada lagi satu player ternyata dari Eagle, tapi EVOS yang sudah mengamankan sisi safe zone yang dimana SG harus sedikit menggocek dari EVOS terlebih dahulu. Ya, itu dia. Apakah nanti EVOS bisa menjaga pertahanannya di dalam atau enggak? Karena kalau yang kita tahu map control dari EVOS itu lumayan kuat untuk di Sunhawk. Mereka benar-benar menguasai sisi-sisi hutan yang ada. Dan para Jin yang sisa sendirian aja ini mau nggak mau dia cuma bisa bertahan dan first aid-nya juga nggak terlalu banyak. Nggak punya mobil juga. Gue nggak tahu apakah tactical yang bakal dilancarkan sama seorang para Jin mau nembakin tim SG juga posisinya masih terlalu jauh. Masih ada banyak sekali gundukan-gundukan yang bisa dimanfaatkan oleh Skylets untuk menggocek tembakan dari para Jin. Oke, Skylets Gaming Slayer tadi langsung menabrak satu kompon yang tepat berada di depan matanya. Livescape tetap mengambil sisi high ground yang dimana Genesis Dogma bakal menjadi kontestan terdekat mereka. Begitu dari BAT, belum bergerak, belum bergeming sama sekali, masih menahan ataupun mendefense kompon yang sudah mereka tempati dari awal. Livescape sudah melihat dari arah sisi kanan sebelah mereka di mana EVOS yang lebih dominan nampaknya yang seperti Jayli bilang mengkontrol dari sisi high ground mereka. Kemudian juga Victim sudah mendapatkan satu poin dari Genesis Dogma. Ini udah ada intensitas fight yang cukup tinggi karena Blue Zone sudah berjalan Cijali. Blue Zone udah berjalan, bahkan Satar dengan salah satu player dari Victim, Rocky di belakang sana dan mereka tanggungan ditembakin sama seorang Satar. Nggak bisa bergerak terlalu leluasa Rocky, bahkan Blue Zone sudah menyelimuti para player ini. Bukanlah suatu kondisi yang baik untuk dua-duanya, tapi untuk Genesis Dogma ini cukup baik karena masih ada Daybot juga yang akan melakukan cover di belakang sana. Ini Rocky keluar dari batu, bakal literally menjadi batu kotak ya. Oke, yes, dan kembali lagi dari arah kompon yang cukup padat merayap. Bagaimana RRQ, Morp, SG. Mereka three-way showdown terjadi, tapi Lizard dan Microboy sedikit mendekat untuk melihat juga pergerakan dari masing-masing tim. Dan yes, Morp Mighty masih bertahan lagi-lagi menjadi pemain terkuat untuk Morp di saat ini. Yale
membangun set smoke up nampaknya untuk masuk ke dalam circle zone. Sedikit demi sedikit mereka memperhitungkan juga bagaimana harus merobek dari pertahanan RRQ. Ya, RRQ yang masih berada di belakang sana juga masih bertahan dan Mort sudah mulai membuka tembakannya ke arah depan, tapi ternyata malah Chuckles yang terpantau oleh Chuckles terlebih dahulu bahkan melakukan jiggle pintu hancur, mendapatkan satu player dari RRQ. Headshot pun didapatkan dan menyisakan Mort seorang diri saja yang masih harus survive, berlari-larian di luar sana. Tapi ternyata Livescape pun bakal ikut campur, namun tidak untuk lama karena ada EVOS yang sedari tadi memantau pergerakan dari Livescape. Toms kali ini yang akan menjadi sebuah cacing. Lemparan granat pertama akan membuat EVOS sedikit tarik mundur, tapi mungkin EVOS akan melakukan setup terlebih dahulu sebelum menerabas. Udah setup yang umum banget sih antara KF dan juga Red Face, selalu beriringan menjadi dua pintu untuk EVOS yang ada di depan. Tapi sedikit terkejut, terheran-heran tadi bagaimana Toms memberikan inisiasi juga satu buah Red Granat. Kemudian juga Molotov dibuang tapi belum on point, dan RRQ Mighty tertangkap oleh Mort, dan di arah sisi belakang Morp yang lain pun nampaknya cukup mudah tadi untuk Mort dapatkan. Kemudian masih proning aja mengandalkan last man standing untuk RRQ ini, tapi KF bakal mendobrak ataupun menahan 3 player Livescape yang sedang beriringan maju. Red Face tidak berdiam diri, siap siaga nampaknya untuk juga mengcover seorang KF. Dan posisi dari EVOS ini agak berjauhan ya, lihat tuh setup kotak lagi dan lagi yang ditunjukkan oleh EVOS, dan ada tugas yang cukup berat yang dipegang oleh player di belakang KF dan juga Red Face yang berusaha untuk menjaga sisi bagian luarnya, dimana mereka nggak akan ngasih lewat untuk player-player dari Livescape itu sendiri. Sementara itu di sisi lain ada Skylights juga yang tertahan pergerakannya oleh Microboy. Melihat di sisi belakang ada banyak sekali player-player yang berusaha untuk masuk. Ini benar-benar zona yang yang sedang berusaha dikontrol oleh EVOS, dan sementara Genesis Dogma pun sudah mulai dipulangkan satu persatu. Yale masih bertahan dan zonanya udah terlalu sakit. Yale nggak punya first aid sama sekali, bakal harus ditumbangkan begitu saja. Lizer pun tertangkap oleh Skylash dari sisi yang lain. Ternyata pertahanan dari EVOS yang harus rontok, namun untuk KF mulai memantau ke arah depan. Ada Jersey di belakang sebuah batu, masih dikunci pergerakannya. Jersey lagi melakukan healing, bakal berdiri tapi masih belum kedeteksi sama sekali. Dan Microboy itu pasti di depan dari Jersey, bakal makin berdiri, ditembakin dan Jersey pun harus terjatuh. Gila, bagaimana kesabaran dari seorang Microboy luar biasa untuk mencoba menuntaskan satu pemain yang berada di belakangnya. Where tidak terlalu fokus ke arah depan, lebih membersihkan arah sisi belakang aja. Dan EVOS luar biasa setup yang dilakukan, satu player menjaga satu tim. Dari Microboy nampaknya bakal menjaga dari satu yang tersisa dari RRQ. KF menjaga sisi Livescape, dan dari Red Face menjaga dari arah sisi sebelah kanan yang masih harus mereka tuntaskan. Tapi bakalan KF terlebih dahulu. Livescape cukup bingung juga bagaimana mereka harus menyicil dengan satu buah Fred Granat terus-menerus ke arah KF. Tapi KF cukup kokoh pertahanannya. Dia menjaga space agak jauh kali ini dari Livescape. Iya, dan ternyata Livescape Dinosaurs menghadang pergerakan dari seorang Quadro. Dibakar Quadronya hidup-hidup. Berarti ini menyisakan tim-tim Indonesia harusnya yang survive dari 6 ini. Sejauh mata memandang, masih ada R2K di belakang sana, dan Dinosaurs aware dengan keberadaan BAT. Dan kalau kita lihat R2K nggak bisa bergerak secara leluasa, Playzone pun menamatkan Smith, berarti healing dari Skylights digagalkan oleh Blue Zone-nya. Toms memantau ke depan sana dan R2K ditangkap, berarti ini adalah chance, kesempatan untuk Livescape menerabas sisi pertahanan dari EVOS. 2 player berhasil di take down oleh Mort. Mort membantu secara tidak langsung, pertahanan dari EVOS dikoyak begitu saja. Oke, ini makin menarik bagaimana tersisa satu pemain aja dari EVOS. Hanya seorang KF aja, kemudian juga RRQ Mort masih stay dengan darah yang penuh, dan Livescape yang masih kuat juga dengan 3 pemainnya. KF selesai menyadari Mort di situ dengan proningnya, tapi Mort bakalan digerebek sahur begitu saja. 3 pemain ngunci dan sama Mort, tembakan spekulasi yang dilakukan, tapi Mort tidak menyerah begitu saja, ingin memberikan balasan juga, tapi cukup deras peluru yang masuk dari arah Livescape ke arah RRQ, dan itu dia winner chicken dinner untuk Livescape. Ya, dan tadi pertahanan dari Mort benar-benar kuat banget, walaupun menjadi last man standing, tapi Mort masih bisa mendapatkan kill point.